Hai, setelah mendengarkan video klip yang tadi, kalian semua pasti sudah tahu siapa yang menjadi bintang tamu kita pada hari ini dan akan membahas apa. Inilah bintang tamu kita adalah para member BTS. Salah, bukan member BTS, tapi mereka adalah orang-orang yang dibalik kesuksesannya BTS sampai menjadi K-pop terbesar saat ini. Siapa mereka? This is my special guest. Ada Kak Putri dan Kak Feren. Hai guys. Halo. Terima kasih banyak sudah datang di sini hari ini. Apa kabar? Very good. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini adalah para ARMY Manado. Mereka adalah sebuah komunitas yang selalu mendukung karir-karir dan perjalanan seorang BTS. Nah, mungkin memulai torang pembicaraan hari ini bisa dijelaskan mungkin Kak Putri sama Kak Feren hari ini nih sibuknya tuh apa? Apa sih kesibukannya saat ini? Oke, kalau dari Putri, sekarang kuliah. Oke, semester berapa? Semester 5, Mas. Oh, wow. Jurusan sastra Inggris. Di Universitas Samratulangi Manado. Feren? Feren sendiri sibuk hari ini, akhir-akhir ini freelance sebagai seniman ya, menggambar-gambar gitu. Wow, jadi sastra Inggris dan seniman menjadi fandom seorang BTS. Yes. Luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan awal mula ketertarikan sama BTS itu seperti apa? Mungkin bisa lebih didekatkan. Oke. Mulai dari Putri. Oke, masalah dari Putri. Kalau dari Putri pribadi sih, awal suka BTS tuh pertama dari satu member dulu. Oke, siapa dia? Taehyung. Oke, jadi Putri ini biasnya adalah Taehyung. Oke, Ya, V. jadi awalnya suka gara-gara, jujur sih gara-gara visualnya. Ganteng. Awalnya iya ganteng. Standar gitu. ya, Iya. cewek-cewek ngeliat yang ganteng. Iya. Oke. Terus semakin dilihat ini orang semakin memikat hati ya. Oh, wow. Gara-gara talentnya dia itu loh. Multi talent. Oke. Jadi karena berawal dari visual langsung jatuh hati dan sampai sekarang. Kalau Feren sendiri seperti apa? Kalau aku sih pas SMA gitu ya, tahun 2015 awalnya tuh ada temen iseng-iseng kasih lihat tuh, kasih tahu kayak ini loh ada nih boy band dari Korea Selatan tuh namanya BTS tuh, performance-nya keren-keren gitu. Lagunya kayak yang hip hop banget gitu. Terus awalnya kayak nonton, akhirnya kepincut gitu, kepo-kepo, cari-cari, wah keren mereka semua. Oke. Jadi berawal dari ketidaksengajaan dan pada akhirnya jatuh cinta. Oke. Nah, kalau ngomongin soal ARMY Manado sendiri, ini kan sudah menjadi komunitas ya. Kayak mostly mungkin di seluruh Indonesia ada ARMY di sebuah daerah. Nah, kalau di Manado sendiri itu kapan sih berdirinya atau dibentuknya komunitas ARMY ini sendiri? ARMY Manado ya, awalnya sebenarnya sama sih kayak yang iseng-iseng gitu ya. Ada beberapa teman-teman kita, teman-teman admin yang kebetulan nggak datang hari ini ya. Jadi mereka tuh awalnya kayak ya teman-teman biasa gitu, kayak yang sekompleks gitu. Terus kayak yang emang udah awalnya emang udah suka BTS duluan. Terus kayak yang nggak lama dari BTS debut ya tahun 2013 itu, Agustus kalau nggak salah. Terus kayak yang ayo tuh kita iseng-iseng bikin Iseng. Dari iseng-iseng. Iya, iseng bikin ARMY Manado. Memang yang iseng-iseng itu akan selalu berdampak positif dan panjang daripada yang terlalu serius-serius banget. Nah, kalau sampai sekarang berarti udah dari tahun segitu nih, katakanlah sudah kayak 5 tahunan berjalan ya. Sudah berapa membersnya sekarang? Kurang lebih ya 200-an. Wow. Itu range usianya, apakah seusia kalian? Ada yang di bawah, ya saya 19 tahun, ada yang di bawah 19 tahun, terus ada yang terus ada yang udah punya anak. Wow, ada yang punya anak masih cinta BTS. Yes. Wow. Kalau saya tuh bisa nanya, kira-kira apa sih yang paling spesial dari BTS sampai orang itu tidak memandang usia bisa cinta sama mereka? Apa sih yang mereka punya gitu? Campaign apa yang mereka sampaikan sampai mereka tuh dicintai oleh orang seluruh dunia? Apa? The way they taught us about
love ourselves gitu. Oh, Jadi yes. kayak Mhm. pentingnya mental health itu, Yes. pentingnya kita mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri. Itu campaign mereka pas 2018 sama UNICEF Oh ya. di UN itu yang speech-nya Kim Namjoon. Ya. Iya. Oke, mungkin fun fact. Awal mula kita jatuh cinta dengan BTS karena memang lihat pidatonya Wah, iya sih. dan itu sangat-sangat luar biasa. Dari situ kita lihat, mencari tahu tentang BTS dan ternyata sekeren itu. Lagu-lagu yang dorang ciptakan selalu luar biasa dan sampai sekarang mungkin kita memahami bahwa ini adalah salah satu hal yang membuat orang jatuh cinta ke dorang. Nah, kita kembali lagi ke topik awal soal ARMY Manado. Kira-kira bagaimana sih cara mendaftar sebagai membersnya ARMY Manado? Apakah harus jadi orang yang mencintai BTS, membeli pernak-perniknya BTS, atau seperti apa? Untuk jadi anggota kita ya, untuk jadi anggota komunitas ya, sebenarnya simple banget sih, simple banget. Cuman ya datang di event kita, ramein event kita. Terus kalau misalnya ya emang udah pasti ya harus sayang BTS ya kan. Ya, nggak bisa sayang satu-satunya. Iya. Keseluruhan. Iya sih keseluruhan ya, tapi itu kayak ya gitulah. Terus kayak ramein event kita. Terus kalau misalnya soal merchandise dan segala macam nggak harus, beneran nggak harus. Jadi kayak teman-teman yang bahkan baru tahu kemarin pun BTS bisa langsung datang ke event kita. Kayak kita tuh menerima segala jenis fans gitu, yang kayak fans kemarin, fans lama, silakan deh. Oke, jadi tidak ada diskriminasi karena kamu masih baru nggak ada ada. BTS. Jangan Atau dong. kayak ada ospeknya harus tahu BTS. Oh, tidak seperti itu. Enggak. Jadi para M-People yang di rumah, siapa tahu kalian mau gabung menjadi members ARMY-nya Manado, tidak perlu harus tahu segala hal tentang BTS. Salah satu syarat yang paling mutlak adalah harus cinta BTS. Oke? Harus mendukung segala karyanya yang positif, tidak bisa musuh-musuhan dan lain sebagainya. Oke, so yang menarik buat saya adalah sampai saat ini ARMY Manado tuh masih kayak kompak banget. Kayak banyak hal, kayak di mana-mana tuh ARMY itu selalu disebut, apalagi BTS. Kalian tuh dinotis banget. Iya kan? Iya. Jadi kayak sometimes mungkin sebagian besar para fansnya tuh merasa bahwa tidak hanya mencintai idola, tapi idola mereka juga mencintai mereka balik. So what do you think guys about hal itu? Kalau saya pribadi ya, sebagai fans sebenarnya kan dari awal ya kayak Putri tadi yang kepincut sama visual, terus nextnya sama talent ya, kita merasa kayak kita punya role model. Kita merasa kayak kita tuh punya role model. Benar. Terus akhirnya jalan terus kita tanpa sadar udah support mereka secara Sejauh legal. ini. Iya, Iya, tanpa benar. sadar udah support mereka secara legal ya, kayak beli lagunya, beli merchandise-nya, beli albumnya, ada hebat. voting juga. Iya. Terus uniknya dari BTS ini tuh kita ARMY merasa dicintai juga sama Iya, mereka. Kayak gimana ya feedbacknya ya kayak gitu, Iya. give and take gitu ya. Kita merasa wah kita tuh juga dicintai, nggak juga mencintai. Tidak hanya mencintai sendiri, Iya, tapi merasa dicintai balik juga. Kayak lirik lagu Magic Show ya. Magic Iya. Show, ya, Show, iya, gitu. benar. Luar biasa, memang ARMY kita saat ini tuh luar biasa. Mereka mengetahui semuanya tentang BTS, lagu-lagunya, support karyanya, dan memang harus seperti itu yang dilakukan orang idola. Nah, oke. Sekarang kan ARMY Manado nih membersnya tuh lebih dari 200 kan tadi, kayak banyak lah. Kira-kira udah apa aja sih yang dilakuin selama 5 tahun terbentuk ini? Apa aja nih, udah buat acara apa? Paling basic sih acara yang events gitu yang dia lakuin oleh ARMY Manado itu pasti to celebrate members birthday gitu. Oh. Iya, jadi misalkan Kemarin Jungkook berarti ada dong? Iya, dan kalau the next yang Kim ini- Namjoon. iya, tanggal 12 nanti. Oke. Ya, pokoknya dari situ terus ada juga nobar konser. Oke. Nah, biasanya juga kan ada kayak film dokumenter. iya, dokumenter gitu kan dari BTS-nya langsung gitu, diadain di beberapa bioskop lah ya gitu. Oke. Jadi kita kayak dari ARMY Manado
pengen bikin acara nobar nih bareng-bareng gitu, rame-rame nonton. Terus ada banyak sih event-event gitu. Oke. Yang Corel itu Oh iya, juga ada kita Corel. pernah diajak collab sama Grand Lule. Itu asik banget tuh eventnya, kita kayak deket dengan alam, kita nanam koral bareng di dasar laut, snorkeling, diving. Oke. That's the point. Jadi kayak komunitas ARMY Manado ini sebenarnya tidak hanya membuat salah satu program positif yang dampaknya tuh dirasakan oleh BTS, kayak tidak hanya only beli albumnya, support karyanya, tapi juga memberikan kontribusi yang baik buat daerah dengan kolaborasi pihak-pihak terkait, sama kayak kemarin dikatakan kolaborasi sama Grand Lule tanam korel, dan itu luar biasa sekali. Jadi kayak memang dampak ARMY Manado ini bisa dikatakan tidak hanya memberi kontribusi kepada para members-membersnya, tetapi juga kepada daerah dan especially untuk Manado. Nah, mungkin next nih dalam waktu yang dekat nih apa nih? Ada acara yang akan dilakukan atau bagaimana? Dan mungkin yang menarik buat saya adalah apakah kalau gabung menjadi bagian dari ARMY itu harus ada uyurannya setiap bulan yang harus dikeluarkan atau gimana? Siapa tahu banyak orang yang mau gabung tapi takut gitu. Untuk upcoming event ada. Oke. Ada. Coming event tapi masih rahasia ya? Rahasia, dirahasiakan. Akhir tahun pokoknya pasti ada. Wow, luar biasa. Jangan lupa undang kita ya. Oke. Jadi kayak mereka ada event tapi masih rahasia. Nah, mungkin sekarang yang menjadi menarik lagi tentang kalau BTS ini kan sering konser tour kan ke semua negara. Di Indonesia juga kemarin pernah. Apakah di antara para members yang ada di Manado ini pernah menyaksikan secara langsung konsernya? Atau sepanatik apa sih fans ARMY di Manado ini seperti apa gitu? Apakah setiap album keluar dibeli? Beli pernak-perniknya BTS? Biasa kan seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira? Merasa worth it nggak sih kayak spend money sebanyak itu untuk seorang idolanya? Jadi kayak menurut kalian dari sisi fans seperti apa sih melihat orang-orang yang mengeluarkan uang banyak untuk membeli pernak-pernik BTS? Kalau di circle kami ya yang admin itu pernah ada teman-teman admin yang nonton ke Jakarta waktu itu ya kalau nggak salah. Iya pernah ada. Terus juga kalau seberapa fanatik ya, ya jujur sih banyak di antara kita, ya termasuk kita berdua di sini itu juga sering sih beli merchandise-nya, beli album resminya, beli album offline-nya, beli lagunya juga di streaming platform gitu. Ya, merchandise-nya kita beli sih itu. Kira-kira masuk dalam daftar budgeting nggak sih? Kayak ini BTS nih mau ngeluarin lagu baru, jadi kayak kita simpan uang jajan. Kayak udah planning gitu. Iya, kayak budgeting planning. Kayak ini kita harus sisihkan uang jajan segini untuk beli album, saving money. Wow, kalian tuh emang luar biasa banget. Jadi kayak kalian tuh harus dinotis sih sama BTS. BTS tuh harus benar-benar bersyukur punya ARMY karena memang mensupport mereka tanpa alasan apapun. Itu luar biasa banget sih. Dan mungkin selain BTS ada nggak sih kayak cinta K-pop lain atau kayak only BTS aja? Kalau dari Putri sih cuma only BTS. Wow. Kalau jujur sih kalau Karen ya kalau kita kita emang dari dulu suka musik asing gitu ya, musik luar. Jadi kayak hampir beberapa genre hip hop, K-hip hop lebih tepatnya, aku suka sering dengerin sih. Cuman ya kalau emang support bener-bener support ya BTS, only BTS. Karena itu tadi ya kayak merasa dicintai balik, tidak mencintai diri sendiri aja. Nah, sebenarnya kan memang talking about BTS itu sebenarnya talking about mental health. Karena memang semua lagu-lagu yang mereka campaign mereka itu memang tujuannya tuh ke sana. Saya juga sering banget dengar lagu-lagu mereka, dan lagu-lagu mereka tuh artinya tuh seperti itu, tentang kehidupan, belajar untuk bersyukur, belajar untuk menghargai proses dan lain sebagainya. Nah, tapi ARMY ini terkenal sangat besar banget. Mungkin katakanlah di Manado juga besar. Tapi ada beberapa oknum yang mengatasnamakan ARMY itu yang suka membuat
kekacauan Benar, seperti ya. itu. Nah, kira-kira nih tanggapan dari Kak Putri dan Kak Feren selaku ARMY yang benar-benar mensupport BTS itu seperti apa? Kalau dari Putri sendiri, Hmm. sebenarnya agak kesel juga sih ngelihat oknum-oknum ini gitu yang kayak hiding di balik ARMY Iya, gitu di ya, balik kayak ARMY. bawa-bawa nih gue ARMY nih gitu, Kayak kemarin tuh ngata-ngatain. Jennie tuh Iya, ini, di roasting kasihan. diserang. Kamu tuh sebagai biasnya V, apakah kamu ikut sakit hati? Enggak, sebenarnya kayak kalau misalkan, kalaupun emang misalkan nih Benar. benar gitu, ya udah itu pilihan Oke. Taehyung gitu ya. Oke. Sebagai fans sebenarnya harus Tapi mensupport. benar kamu nggak sakit hati? Nggak, serius gak sakit hati. Serius gak sakit hati. Kalau misalkan emang pilihan mereka seperti itu gitu lah, ya udah. Saya aja tuh kalau Kim Namjoon digosipin sama cewek lain, saya tuh suka sakit hati gitu loh. Ya. Jadi kayak merasa Kim Namjoon itu punya saya. This is mine. Tapi ini disclaimer ya, hanya bercandaan. ARMY yang benar tidak seperti itu. ARMY yang benar tidak seperti itu. Jadi ARMY itu mensupport apapun pilihan Harusnya idolanya. mensupport sih. Iya. Jadi soal Jennie yang sekarang ini sampai Hmm. sekarang ini yang masih kayak diserang oleh netizen yang mengatasnamakan ARMY, berarti itu bukan ARMY beneran Iya. lah. Mereka cuma Anda kayak bukan ARMY yang benar. mencatut nama ARMY karena memang ARMY ini besar banget. Iya. Tapi kamu rela-rela aja. Ya, kan? rela, Iya. saya rela. Kalau Feren sendiri seperti apa? Kalau Feren kan sukanya di Jungkook, kalau Jungkook tuh dicocok-cocokannya tuh sama Lisa Blackpink, ya nggak Lisa, sih? biasanya sih. Kalian Blink juga nggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Oke. Jadi kalau itu tanggapannya seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, apa ya, kan tadi bilang oknum yang mengatasnamakan ARMY gitu ya. Oke. Saya sih lihat ya dari teman-teman circle-nya saya gitu ya, admin-admin terus anggota lain tuh kebanyakan udah pada sibuk sama urusan masing-masing. Jadi kayak misalnya kerja dan segala macam. Jadi kayak menurut saya tuh kayak ARMY yang beneran itu emang yang beneran fokus sama dirinya sendiri, bukan yang kayak war segala macam, war di mana-mana yang kayak mencocologikan. Iya, kayak apalagi orang-orang yang kayak ini pasti ARMY nih, enggak, ARMY tuh yang kayak udah sibuk. ARMY tuh kayak yang mengurus diri sendiri ya, karena BTS emang dari awal tuh kayak yang ayo loh cintai diri kita sendiri, sendiri, spread love, bukan ya. spread hate comments gitu dan Oke. segala macam. Luar biasa sih. Iya sih, saya juga tuh sering mendengar bahwa apa yang di camping oleh BTS, apalagi Jin BTS itu kayak mengajarkan banget bagaimana cara mencintai diri sendiri, benar kan? Terus Kim Namjoon juga, semuanya sih. Nah, sekarang ini kan mereka lagi istirahat sementara lah. Saya nggak tahu sih istilah yang benar apa sih, guys? Hiatus ya. Oh, hiatus. Oke, hiatus itu bukan bubar ya? Bukan ya? Enggak. Oke. Sebenarnya kalau mau dibilang sih BTS tuh nggak hiatus. Mereka tuh masih bekerja gitu ya. Cuma mereka tuh lebih memfokuskan untuk solo projectnya Solo gitu. project, per member gitu. member. Iya, jadi ada kayak Oke. member-member yang rilis album mereka gitu. Oke. Jadi kayak solo project. Oke. Jadi kayak mereka bisa dikatakanlah bersolo karir lah sekarang. Gimana nih tanggapan dari kalian yang biasa support mereka begitu, sekarang jadi per orang kayak terpecah belah nggak sih, guys? Pada akhirnya kayak bingung sendiri. J-Hope baru ngeluarin album, Ya Kim Namjoon juga Allah. soon, terus V, Jimin dan lain sebagainya. Kalian terpecah nggak sih konsentrasinya mau dukung siapa nih? Gitu. Kalau misalkan 77-nya nih ngeluarin album, 77-nya dibeli nggak sih, guys? Bangkrut ya, bakal miskin ya, habis duit gaji ya gitu ya. Tapi nggak bisa loh, harus dibeli semua. Tanggapannya tentang itu ya. Kalau dari saya sendiri sih, gimana ya? Kita sebagai fans, kembali lagi ya, kita sebagai fans menerima kayak yang terbaik buat idola kita ya. Kayak ya, soalnya saya pribadi sih kayak
menginginkan apa yang terbaik buat mereka gitu. Oke. Mereka punya cahaya masing-masing, mereka punya cara menyampaikan karya seni mereka masing-masing, mereka That's punya right. kayak stylenya masing-masing. Nah, pas bikin project itu mereka kayak wah ini loh, ini bener, ini yang beneran saya gitu. Mereka tuh kayak gitu. Jadi wah kayak kita tuh fans berasa kayak wah ini kesempatan yang bagus buat mengenal mereka lebih jauh gitu. Iya. Menurut aku sih gitu. Oke. Ya aku terbuka aja. Jadi kalau bisa disimpulkan, tapi mohon maaf ya mungkin bisa dikoreksi kalau salah, tapi kalau bisa saya simpulkan dari penjelasan Kak Feren tadi, bisa dikatakan bahwa karir solonya ini menjadi jalan mereka untuk lebih fokus apa nih yang mereka mau setelah tadinya mereka bertuju, betul. ya nggak Iya, bisa sebebas itu. Setelah diberikan kesempatan untuk sendiri, mereka bisa tahu nih yang gue mau gitu kan. Oke, jadi mungkin seperti itu. Nah, kalau ada yang main drama Korea, tahu kan? Iya, Ini juga sering jadi pembahasan karena sedikit disclaimer sebelum kita mulai podcast ini, saya tuh searching apa sih yang jadi masalah di para armian ini, dan ternyata salah satunya tuh kayak kita nggak rela nih kalau main drama nanti ada scan yang tetet. Kira-kira gimana tanggapannya kalau main drama? Dukung-dukung aja ya, apalagi yang diisukan main drama tuh kayak V sama Jin. Ya itu gimana? Kira-kira tanggapan kalian? Kembali lagi mungkin kayak mendukung karya atau lebih baik jangan deh, takutnya army pada berkurang gitu. Ngaruh nggak sih guys menurut kalian? Kalau dari Putri, malahan Putri tuh suka lihat BTS main drama gitu. Kayak yakin kamu nggak cemburu? Kayak mereka tuh sebenarnya potensial main dramanya gitu ya. Bener. Ya suka sih kalau misalkan BTS main drama, jadi kayak ya open aja. Oke, kalau Feren terima aja gitu. Kalau saya sendiri ya, saya kan ya fokus, maksudnya biasanya Jungkook ya. Jungkook tuh sifatnya dia suka mencari tahu. Dia produce film, dia produce MV sendiri, lagu dan segala macam. Jadi kalau menurut saya sih suka banget lihat Jungkook tuh kayak eksplorasi semua kemampuan dia. Kalau emang mau main drama, ayo coba aku mau lihat skillnya acting kamu gimana. Pengen juga support sih. Jadi nggak ada rasa kayak ntar kalau dia main drama cinlok, kita kayak merasa ditinggalin, itu nggak ada ya? Enggak sih. We're still gonna support. Tapi kayak seberapa cinta sih kalian sama BTS? Secinta apa sih? Coba deh, ini Kak Feren bisa kayak memvisualisasikan rasa cintanya ke BTS. Ini kayak selain ngomongin beli album ya, kalau itu mah biasa lah gitu. Jadi kayak Army Manado secinta apa sih sama BTS? Kalau aku sendiri ya, dari awal kan udah dibilang aku kan seniman juga ya, kayak pekerja seni ya. Aku bisa nyanyi, aku bisa ngedance juga. Nah, seberapa cinta aku sama BTS? Aku tuh ngelihat Jungkook tuh kayak lihat role model kan. Jadi seberapa cinta aku sama BTS? Aku tuh kalau mau nyanyi, mau perform gitu, pasti role modelnya aku lihat Jungkook. Pasti aku lihatnya itu BTS. Kayak mereka tuh kayak role modelnya banget gitu ya. Aku kayak wah ini performance yang bagus kayak gini. Gitu. Jadi seberapa cinta? Pasti cinta banget. Cinta banget. Sampai gini nggak? Kayak saya tuh nggak bisa tidur kalau nggak lihat Jungkook. Sering gitu nggak sih? Saya tuh nggak bisa makan kalau nggak lihat BTS. Karena temanku tuh ada yang gitu, yang sampai sepanatik itu. Atau handphone kalian yang kayak gambarnya di belakang. Ya ada nggak? Enggak ya? Lagi nggak pakai. Jadi dia sih kemarin yang pas ulang tahunnya Jungkook ya kan, baru-baru 1 September itu, kalau nggak salah Jungkook tuh nanti biasanya member itu kalau misalnya birthday, kalau ulang tahun dia nge-live, dia bisa live. Oh iya, aku lihat live-nya. Tapi dia live-nya besoknya setelah ini. Iya, makanya itu aku tuh kayak sehari dari tanggal 1 tuh kapan dia nge-live. Dia biasanya kan nge-live tuh jam 12 kan. Lebih beratan mana nggak dikabarin pacar? Apa nggak lihat live Jungkook? Berat ya. Kalian udah punya pacar belum sih? Ini kayak fake aja sih. Putri gimana Putri? Belum. Oh belum. Feren? Kalian nggak mau pacaran karena terlalu cinta Oh sama my BTS? god, enggak dong. Oke, si jomblo. Jadi kalian semua yang merasa butuh pacar, seorang Army,
bisa langsung menghubungi mereka. Yakin Oke. sama ARMY. Itu intermezzo ya. Ya karena biasanya kalau orang udah cinta banget sama Korea, sampai pacar tuh lupa loh. Iya nggak sih, ngerasa gitu nggak sih guys? Kayak suka lupa karena mantengin terus Korea. Oke, itu definisi mencintai BTS ala Feren. Kalau Putri sendiri seperti apa? Kalau dari Putri pribadi nih ya, how I see them itu mereka tuh kayak temen gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak berasa Oke. punya 7 temen bestie. Oke, bestie. Jadi kayak I've been through a lot of pain kayak Mhm. gitu. Ya my hardest time gitu in my life. Ya di posisi itu aku tuh kenal BTS. Oke. Gitu. Jadi kayak di saat aku down dengan semua lagu-lagunya mereka, jadi kayak aku ngerasa relate banget gitu. Oke. Gitu. I saw them as my best friend. Oke, so the reason why you love Mm-mm. BTS. Oke, jadi memang apa ya namanya peran BTS di masing-masing ARMY itu sangat luar biasa. Ada yang cinta ke BTS karena memang dengar lagu-lagunya, ada yang cinta BTS karena visualnya mereka, ada yang mencintai BTS karena memang merasa dengan melihat BTS mereka menemukan kehidupan dan cara tahu bagaimana hidup dengan baik. Dan itu memang benar banget sih, kayak saya juga ikut merasakan yang kayak bisa dikatakan saya tuh kayak ARMY angkatan pandemik lah. 2020. bukan sebenarnya bukan tidak officially masuk ke komunitasnya, tapi kayak mencintai BTS karena memang ternyata mereka tuh seluar biasa itu. Makin dicari tahu semakin membuat kita kayak terkagum-kagum. Mungkin apa ya namanya saat ini banyak sekali fans yang mungkin karena memang mungkin rentan usianya tidak sematang kalian. Ada kan yang masih anak-anak gitu yang suka ini nih gitu kayak buat keributan sendiri gitu. Kira-kira bagi kalian sendiri fans yang baik tuh seperti apa sih? Bagaimana sih kayak menjadi fans yang baik tuh seperti apa? Aku sendiri sih kalau bagaimana menjadi fans yang baik ya, gimana ya, dari lagu-lagunya aja, dari karya-karya seninya aja udah dibilang kayak ayo cinta diri sendiri, ayo mulai menerima diri sendiri, mulai dari campaign Love Myself juga dan segala macam. Kalau menurut aku sih gimana jadi fans yang baik ya apa ya, mengikuti apa yang udah mereka sampaikan. Jadi kayak love myself, ayo ya love myself gitu. Ya, melalui BTS kita bisa love myself. Gitu. Kalau Putri, bagaimana jadi fans yang baik? Mungkin bisa lebih dekat. Kalau dari Putri sih ngelihatnya tuh kalau jadi fans BTS yang baik, yang mirip kayak apa Kak Feren bilang gitu, mengikuti apa yang udah disampaikan oleh BTS. Kalau Kak Feren konteksnya tadi lebih ke love myself kan ya. Nah BTS tuh sering banget ngajarin buat gak usah gak usah kepancing gitu sama hal-hal yang ya lumayan baiting lah kayak gitu. Jadi kayak udah ikutin aja apa yang dibilang oleh BTS. Kalau misalkan jangan bikin ribut ya jangan, gak usah gitu. Just support them. Oke. Jadi kayak lebih ke menerima, jangan banyak menuntut. Iya. Ya nggak sih? Iya. Biasa kan kalau ada fans yang toksik suka nuntut. Harusnya gini, itu tidak bisa ya. Iya. Oke. Mungkin sudah sejauh ini perbincangan kita, saya mau tahu dong seberapa berperannya BTS ke kehidupan kalian berdua. Seberapa positifnya hal yang kalian dapatkan sebelum dan sesudah menjadi seorang fans BTS. Mungkin secara pribadi, secara bersikap, dan lain sebagainya. Kalau aku sih, udah tadi dibilang kan aku udah kayak mereka tuh jadi role model di tempat aku membuat seni. Nah, selain itu,
aku gabung sama ARMY Manado itu kan udah hal-hal positif ya. Kita udah bikin aktivitas positif banyak banget. Kita juga ya, aku pribadi nemu teman-teman admin kayak bisa diskusi itu. Teman-teman admin gampang banget kita bisa ajak di talk. Entah mental health, karena dari awal tuh kita emang ya role modelnya BTS. Jadi kayak pembicaraannya juga tentang mencintai diri sendiri. Oke. Kalau Putri? Kalau dari Putri sendiri sih sebenarnya mirip sih, karena kayak sama-sama admin juga kan, jadi kayak relate gitu. Kayak sebelum nemu BTS gitu ya, sebelum nemu BTS tuh aku kayak apa sih mental health tuh, kayak nggak aware banget ya soal mental health. Nah, pas nemu BTS, oh ini ternyata hal sepele ini bisa bikin rusak mental, hal sepele ini bisa bikin hancur kayak gimana dan segala macam. Nah, setelah nemu BTS tuh kayak yang itu nggak baik. Ini yang baik gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa setelah mengenal BTS kalian bisa lebih tahu nih bagaimana cara menyikapi, karena BTS itu kan tidak mudah loh menjadi seorang, apalagi seorang leader yang harus memikul beban yang seberat itu, yang awal mereka debut sampai pada akhirnya sudah sebesar ini pun mereka masih sering diserang, dan tapi mereka tuh kayak tetap positif jalan mereka, dan pada akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa diakui tidak hanya di Korea tetapi secara global. Kira-kira kalian tahu gak sih beberapa penghargaan yang sudah diterima oleh BTS? Dari tahun kapan sih BTS itu maksudnya kayak mereka debutnya 2013 kan? Mereka tuh awal diakui itu tahun berapa sih? Bukan awal diakui, awal mendapatkan penghargaan. 2015 yang pas era I Need You. Itu kalau nggak salah awal mereka di-recognize di Korea. Jadi kayak itu mereka menang juara 1 ya di kayak acara musik gitu. Ya itu mereka pertama kali menang. Terus respon MMR. Iya, kalau MMR di Amerika bukan ya? Melon Music Award. Itu di enggak yang music core, pokoknya yang acara musik kayak dahsyat kayak gitu ya. Kalau Indonesianya kayak dahsyat. Jadi kayak acara musik di Korea akhirnya mendebatkan mereka menjadi K-pop terbaik saat itu. Kayak gimana ya? Itu tuh kayak acara per minggu. Jadi kayak lagu dengan presentasi misalnya music streaming terbanyak, terus performance yang bagus, itu tuh kayak punya juri tersendiri. Nah, BTS tuh waktu itu menang kayak 1 lagu paling atas gitu. Itu kayaknya kalau nggak salah itu adalah award pertama mereka. Iya kalau nggak salah. Ada juga pernah rookie star itu. Pokoknya itu tuh awal dia di recognize di Korea. Jadi start from there sampai dengan sekarang mereka bisa tembus pasar global. Masuk Grammy juga nominated. Iya, Grammy itu kayak mereka 2 kali nggak sih masuk? Iya 2 kali nominated. Tapi masih belum rezeki aja ya sekarang. Nah, kalau di penghargaan secara global yang di Amerika, mereka dapetin Billboard itu dari tahun kapan? 2016 itu udah masuk, udah pernah masuk di udah pernah masuk chart. Jadi so far sampai saat ini udah berapa album sih yang dikeluarin BTS? Waduh, berapa ya? Kalau nggak salah 8, 9, 8. No. Banyak. Oh, banyak. Iya, kalau dari 2013 ya. Oh iya. 40-an nih ya. 40. Banyak sebanyak itu. Hampir kayak 1 tahun berapa kali gitu. Iya, 1 tahun bisa 2 sampai 3 kali gitu. Jadi luar biasa ya perjalanan BTS dari yang tadinya biasa-biasa tidak dianggap dan sekarang tampil di stadion yang sangat besar. Karena mereka itu bisa memberikan kontribusi yang besar banget buat Korea. Sama kayak, mereka kan mau ini nih, kayak di duta ini kan Busan itu World Expo 2030. Kira-kira gimana? Udah nabung nggak sih guys untuk kesana? Itu kan konsernya gratis ya. Gratis tapi
Iya, kesananya gitu. Gimana kalau kita buat ini donasi untuk para Army Manado ke Busan Expo? Bisa. Bisa. Bisa Kita buka diperbincangkan donasi ya. di sini. Bisa diperbincangkan gitu. Bisa iya gimana guys gitu. Kita buka open donasi untuk para Army Manado. Nggak boleh lah. Termasuk nih Pak kita. Nanti ya. Oke. Jadi kayak itu kan Expo itu sebenarnya kan 2030 ya. Jadi kayak dorang jadwal untuk 8 tahun ke depan dipastikan dorang masih ada Iya. kan. Wow. Kita juga kan ada yang time capsule itu. Iya. Dari 2000 berapa ya itu? Oke. 2025. Wow. Nanti itu BTS balik lagi buat membuka time capsule itu. Dan yang bareng-bareng. nggak tahu apa isinya itu. Mungkin mereka someday udah kayak punya anak, punya istri. Iya, bisa. Jadi nggak sih guys kalau kayak gitu, dan bisa dipastikan nggak sih kalian? Oke. Jadi ini mungkin pertanyaan saya, mau sampai kapan sih kalian jatuh cinta sama BTS? Jangan-jangan kalau udah ada idola yang baru kalian berpindah hati? Secepat itukah kalian goyah? Bagaimana kalau Putri? Susah ya, namanya kalau udah sayang sama satu ini kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi Putri ini adalah tipe cewek yang setia. Loyal. Kalau udah satu, kalau Feren, Kalau apakah ada jaminan untuk mencintai BTS sampai selamanya? tapi jujur ya, aku tuh pribadi sebenarnya udah ya, tadi kan aku bilang aku tuh memang suka musik. Oke. Nah, jadi jujur ya, aku tuh udah cari tahu beberapa grup lain, dan emang kayak ya awalnya kepincut, terus tapi kayak Bosan juga dengan sendirinya. kayak BTS tuh beda, BTS tuh kayak rumah gitu ya. BTS tuh kayak balik lagi gitu ke BTS. BTS tuh lebih enak, jadi ARMY tuh lebih nyaman gitu. Jadi balik lagi. Oke, jadi mungkin tanpa mendiskriminasi K-pop yang lain, mereka juga luar biasa, tapi mungkin BTS lebih kena di hati kepada para ARMY. Oke. Nah, sekarang nih BTS bisa dikatakan kayak rehat sejenak dari kegiatan bertujuh. Mungkin pernah kepikiran gak sih kalau gimana ya kalau nanti BTS ini bubar? Atau ada salah satu aja di antara mereka yang keluar? Gimana sih kayak perasaan para ARMY? Ada gak sih ketakutan-ketakutan seperti itu yang wah gimana ya kalau BTS pada nantinya bubar? Apakah ARMY juga akan ikut bubar? Seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau ada aku sendiri sih kayak bubar ya. Kayaknya jujur ya, kalau mau bilang nggak bakal sedih sakit. Ini nanti kasih emot sedih. Kalau mau bilang nggak bakal sakit hati itu bohong. Oke. Yang kemarin pada nangis nggak sih guys? Ya jujur nangis sih. Karena temanku juga ada yang ARMY dan dia tuh nangis karena hiatus. Iya, kaget kan. Soalnya itu ya selesai anniversary. Oke, jadi bagaimana? Nah, kalau one day mereka memutuskan untuk this is the last time mereka bersama 77, what do you think guys? How you feel? Menurut aku sih pasti sakit hati, pasti sedih. Wah, pasti itu galau, pasti banget. Cuman ya kalau aku sih kayaknya ntar lihat dulu sih kenapa bubarnya atau kenapa keluarnya gitu ya. Kalau emang terus gimana ya Kak? Aku tuh pikir kayak ya kalau emang ya aku tuh di sini pribadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa jangan nggak bisa kirim petisi, nggak bisa ngirim nggak bisa ngirim WA gitu, jangan kamu tuh jangan keluar, kalian tuh jangan bubar, nggak bisa. Kita tuh cuma bisa menerima. Tapi pasti sakit hati. Apapun keputusannya diterima. Iya. Yang penting memang terbaik buat mereka. The last question. Orang selama kan udah baca cerita, semua hampir kalau baca cerita BTS itu memang mungkin nyendak apa rasa kan? Nggak bosan. Nyendak bosan, betul. Kita juga merasakan hal yang sama, kayak talking about BTS itu akan selalu ada hal yang interest untuk dibahas. Tidak hanya soal karya, tapi soal kehidupannya mereka yang selalu luar biasa. Nah, mungkin agar lebih relate nih sama penonton MP Talk-nya orang, kira-kira ada harapan nggak sih buat para ARMY di Manado?
Untuk dari Putri dulu, terus untuk Feren. Harapan untuk ARMY Manado, mesti bisa lihat ke kamera. Harapan untuk ARMY Manado, semoga makin solid ya. Oke. Harus tetap solid, Mhm. harus tetap spread love to Oke. each other gitu. Jangan yang aneh-aneh ya, please tolong. Oke. Jangan aneh-aneh. Semoga kedepannya makin banyak juga membernya, Oke. tambahan member. Masih buka rekrutmen Iya. sampai Iya, sekarang. ya akan terus Unlimited buka. sih sebenarnya ya. Unlimited. Nggak ada Tidak ada batasan. Iya, tidak ada Dan batasan. tidak ada batas minimum usia ke bawah Iya. dan ke atasan. Anak 1 tahun bisa nggak sih join BTS? Kalau dibawa sama mamanya bisa sih ya. Benar, Tapi benar, jangan benar, lah benar. di rumah dulu. Oke, jadi buat semua yang mau gabung jadi members ARMY itu tidak ada batasan usia, tapi kemungkinan besar kayak legal aja ya, minimal punya Iya. KTP Iya. kali ya, biar lebih terorganisir. Iya, kita kan bikin event tuh kayak yang nonton, apalah gitu, kayak misalnya juga sempat kita bikin event zipline. Jadi ya at least legal lah gitu, Oke. punya KTP dan Anyway segala macam. guys, dari tadi kita ngobrol, aus nggak sih? Aus. Oke, kalau aus, orang punya salah satu kopi terbaik di Manado. Oke. Wow. Kopi siang malam, which is tempatnya tuh di Graha Pena Manado Pos. Wow. Jadi buat semua guys, ini bisa cobain. Ini buat Feren, ini buat Iya, Putri. ini Thank bisa langsung you. minum aja nih. Bisa. Boleh, langsung diminum ya. bisa langsung diminum. Nanti kasih tahu ya testinya seperti Oh, apa. iya, iya. Hey. Ini dijamin pasti enak, kopi siang malam. Jadi buat semua teman-teman atau mungkin para ARMY di Manado guys, boleh panggil ke sini, datang untuk cobain kopi siang malam. Tolong cium kameramen. Bagaimana mereka menikmati kopi ini? Oke. Sorry. Seger banget ya, Oh, Bos. segar sekali. What do you think, guys? Aku tuh emang suka kopi soalnya. Wow. Dan ini tuh enak sih. Enak. Enak. Kopinya berasa sih. Oke. Kan ada kayak kopi yang nggak terlalu berasa gitu. Oke, Putri nanti jadi brand ambassador. Jadi Putri jadi brand ambassador kopi siang malam. Oke, ini the really last question. Dari tadi so last question terus, It's tapi okay. selalu ada aja pertanyaan yang baru. Nah, oke, mungkin itu kan harapannya ke ARMY Manado. Kalau harapannya ke BTS itu sendiri apa? Untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, kira-kira apa? Kalau menurut aku sih kembali lagi ya, aku tuh pengen lihat mereka lebih explore kemampuan mereka. Nah, masing-masing dari mereka tuh punya style masing-masing. Oke. Nah, kalau menurut aku harapan aku tetap berkreasi sesuai dengan style kamu sendiri, style Oke. kamu sendiri gitu ya. Ya, kalau misalnya emang bagus ya, kami ARMY bakal tetap support. Support 7-7-nya. Yes. Mau apapun itu. Yeah, Yes. no matter what happened. Well, no matter what happen, always support them. Hmm. Oke. Luar biasa perbincangan kita dengan para ARMY Manado kali ini. Dan guys, sebelum torang akhiri torang podcast hari ini, torang ada game untuk mengetes seberapa ARMY kah Putri dan Feren. Hati-hati loh kalau nggak boleh jawab, ntar dibully kalian. Ada Google ya. Aku takut dibully. Jadi, boleh tarik napas dulu. Dan ini sedikit disclaimer bahwa kuis yang torang siapkan ini, pertanyaan-pertanyaan ini rahasia. Jadi, Putri dan Feren tidak tahu apa yang menjadi pertanyaan. Tapi ini kayak jawab cepat, guys. Kayak game seru-seruan. Jawab cepat ya, antara Putri dan Feren untuk mengetes seberapa ARMY kalian. Oke? Di sini pertanyaan gampang sekali. Kita saja yang baru mengikuti ARMY so tahu DP jawaban-jawaban apa-apa. Jadi kayak rebutan gitu ya? Oke, terserah mau rebutan mau apa, tapi harus benar. Iya. Oke? Kalau Oke. sampai nggak salah, beban kan kalian berdua. I'll try my best. Oke. Kalau sampai kalian salah, kalian akan dipertanyakan jawaban kalian. Maafin ya guys. Oke. Kapan BTS membuat akun Instagram individu mereka? Desember tanggal aduh bentar. Desember Nggak atau apa-apa, November bulan ya? aja disebutin, nggak Pokoknya apa-apa.
Desember 2021. Wow, kamu ARMY sekali, benar. Oke, next question. Siapa Bangtan Boy termuda? Jungkook. Oke, Jungkook benar. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi yang termuda, siapakah member BTS yang pertama bergabung? RM. Benar. Also a leader BTS. Yes. Okay. So the next question, sebutkan salah satu penyanyi luar negeri yang collab sama BTS. Charlie Puth. Oke, benar. Charlie Puth, Halsey. Iya, Zara Larsson. Apa judul lagu BTS sama Halsey? Boy With Love. Benar. Luar biasa, memang kalian berdua tidak diragukan lagi keadaannya. So, siapa members BTS yang sering disebut Baby Mochi? Jimin. Benar. Kenapa sih? Jimin nih. Kenapa dia jadi Baby Mochi? Dia kan gemes gitu ya, pipinya Cute itu gitu. loh. Tangannya kecil-kecil. Iya. Jimol. Maaf ya Jimin, kamu ganteng. Roasting fans sendiri. So, the next question. Awas ya, ini rebutan ya. Okay. Anggota BTS mana yang followers Instagramnya paling banyak? V. Wah, benar. Berapa juta sih dia emang? Ya, kayaknya paling banyak ya. 20. Berapa sih? Banyak. Oke. Dia paling terbanyak. Oke. Apa rekamannya BTS? Album rekamannya BTS. Oh ya benar. Company Baik ya. Hype Entertainment. Iya. Ya kan? Oke. Apa acara TV Amerika Serikat yang pernah mendatangkan BTS? Aman. Buat guys, bahasa Inggrisnya teman apa sih? Friend. Emang ada? Iya, ada. Jadi mereka pernah diundang oleh Friend. Oke, ini di-cut ya. Jangan sampai mereka dibully. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa judul lagu Jungkook yang collab sama Charlie Puth? Left and right. Oke, nah, bisa dinyanyiin nggak sih guys? Please follow me left and right. Oke. Dan anyway, thank you so much guys, Putri dan Feren sudah hadir di MP Talk edisi spesial kita hari ini. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian semua seluruh ARMY Manado untuk nonton podcast kita pada hari ini. Dan hopefully kita bisa ketemu lagi dengan perbincangan yang lebih menarik all about BTS. Bisa datang ke sini lagi untuk ngasih tahu ke kita apa yang baru dari BTS. Dan thank you so much untuk kehadiran kalian semua. Sampai ketemu lagi. Yes, both of you. Thank you so much. Dan pemirsa MP Talk, sampai ketemu lagi di edisi spesial. Dan mungkin bintang tamu kita akan lebih menarik lagi dari ini. Dan sampai ketemu lagi, stay tune. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Thank you.